Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing rendang daging sapi yang biasa aku buat nih. Rendang daging sapi yang aku buat pada video kali ini sebenarnya untuk cita rasanya sendiri lebih cenderung ke rendang khas Padang, tapi sudah aku improvisasi lagi dengan selera aku. Jadi semoga aja rendang ini juga cocok banget ya untuk selera teman-teman di rumah. Dan karena di sini aku bikin rendangnya itu banyak banget, sebanyak 2,5 kg. Jadi di sini untuk bumbunya aku tambahkan lagi dengan bumbu instan Indofood supaya lebih praktis. Oke teman-teman, buat yang penasaran, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Dan dukung terus channel aku dengan cara klik subscribe dan like. Dan kalian juga bisa banget untuk share video ini. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai yuk ke bahan-bahannya. Nah ini dia teman-teman bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat rendang daging sapi ini. Tentunya cukup banyak dan juga kompleks karena rendang sendiri ciri khasnya itu memang banyak bumbu dan rempah ya. Untuk dagingnya sendiri aku menggunakan sebanyak 2,5 kg daging sapi bagian sengkel atau bagian paha sapi, yang tentunya teksturnya ini akan sangat cocok sekali dimasak atau dibikin rendang ya. Dan ini dia untuk bumbu dan rempahnya, ada yang aku pisahkan karena ada yang harus disangrai terlebih dahulu ya. Untuk bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, tentunya bawang merahnya digunakan cukup banyak. Kemudian juga ada bawang putih. Selanjutnya ada cabai merah juga. Di sini aku menggunakan cabai merah besar dan cabai merah keriting, dimana cabai merah keritingnya ini lebih banyak ya teman-teman, karena rendang yang aku bikin ini rendang khas Padang yang pastinya dia akan pedas. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan jahe dan juga kunyit. Kemudian untuk bumbu aromatik tambahannya di sini aku menambahkan bunga lawang, cengkeh dan juga kayu manis yang akan menambahkan aroma dan cita rasa rendang yang lebih enak lagi. Tapi itu tidak ikut dihaluskan ya. Kemudian juga ada santan tentunya. Di sini aku menggunakan santan instan Sunkara sebanyak 2 saset untuk 2,5 kg daging sapi. Selanjutnya di sini aku beralih ke bumbu yang akan disangrai terlebih dahulu. Jadi ini aku pisahkan ya, tapi mereka ikut dihaluskan juga nantinya. Di sini ada kemiri tentunya, kemudian ada ketumbar, jinten dan juga kapulaga. Nah, keempat bahan ini wajib disangrai terlebih dahulu ya teman-teman untuk mengeluarkan aroma sehingga aromanya itu lebih kuat dan cita rasanya itu pastinya juga lebih kuat dan strong gitu ya, karena rendang sendiri kan memang cita rasanya seperti itu ya, rempahnya itu begitu terasa lebih kuat gitu. Nah, kemudian ini juga ada bumbu aromatik lainnya seperti serai, daun salam, daun jeruk, dan di sini juga aku menambahkan merica butir dan juga pala bubuk. Untuk mericanya sendiri kalian bisa ganti dengan lada bubuk juga boleh banget ya. Kemudian pala bubuknya juga bisa menggunakan biji pala langsung juga boleh. Untuk serainya jangan lupa untuk dimemarkan terlebih dahulu ya teman-teman, dan daun jeruknya juga disobek-sobek supaya aroma daun jeruknya keluar. Kemudian di sini aku menambahkan bumbu instan Indofood sebanyak 2 saset untuk 2,5 kg daging sapi. Nah, di sini aku menambahkan bumbu instan Indofood lagi. Kenapa? Supaya lebih praktis ya teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan bawang merah, bawang putihnya itu nggak begitu banyak untuk 2,5 kg daging sapi ya. Kalau misalnya kalian nggak mau tambahkan bumbu instan Indofood, untuk bawang merah, bawang putihnya bisa ditambahkan lagi lebih banyak. Nah, selanjutnya untuk bumbu perasanya sendiri di sini aku hanya menambahkan garam, kaldu sapi bubuk dan juga gula pasir tentunya. Nah, di sini sudah aku improvisasi lagi rendang khas Padangnya dengan menambahkan gula pasir. Karena yang aku tahu rendang Padang sendiri itu biasanya cuma garam aja teman-teman, jadi nggak perlu tambahkan gula. Tapi kalau aku sendiri biasanya masakan itu wajib banget ya pakai gula pasir, karena kalau nggak pakai gula pasir rasanya kok kayak ada yang kurang gitu ya. Makanya di sini aku bilang dari awal kalau misalnya rendang Padangnya ini sudah aku improvisasi lagi, dalam artian aku tambahkan gula pasir.
Oke, kita masuk aja ke cara-cara pembuatannya ya. Pertama-tama di sini aku akan sangrai terlebih dahulu keempat bahan tadi, yaitu ada kemiri, ketumbar, jinten, dan juga kapulaga. Disangrainya menggunakan api kecil cenderung sedang saja ya teman-teman, khawatirnya nanti malah gosong, dan rajin juga untuk diaduk-aduk supaya nanti nggak gosong. Karena nanti kalau keempat bahan ini disangrainya agak gosong, jatuhnya nanti akan pahit gitu rasanya ke bumbunya. Nah, kurang lebih sampai warnanya seperti ini saja ya, jangan sampai hitam. Nah, kemudian ini disisihkan. Keempat bahan ini perlu banget untuk disangrai terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuannya untuk mengeluarkan aromanya. Jadi nanti aromanya itu lebih keluar dan lebih tajam lagi untuk rendang. Kemudian di sini aku akan bakar kunyitnya terlebih dahulu supaya tidak bau wangur dan aromanya juga lebih keluar lagi ya teman-teman. Jadi kalian perlu lakukan step by stepnya ini kalau pengen rendang daging sapi kalian ini cita rasanya jadi lebih enak. Untuk kunyitnya sendiri nggak usah dibakar sampai hitam banget ya, pokoknya sampai dia kecium aroma kunyitnya ya, dan sedikit-sedikit ada hitamnya, dan bagian hitamnya ini bisa banget kalau mau dibuang. Oke, sekarang kita masuk ke step menghaluskan bumbu ya. Jadi di sini kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit jahe, dan juga keempat bahan yang sudah disangrai tadi. Nanti semuanya akan dihaluskan menggunakan blender. Tapi kalau teman-teman mau memilih untuk diulek juga nggak apa-apa, boleh banget. Dan seperti biasa, sebelum dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai-cabainya ini akan aku potong-potong terlebih dahulu. Tujuannya untuk mempermudah mesin blendernya ya, jadi nanti supaya mesinnya juga lebih awet. Aku potong-potong bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah besar, dan tentunya juga cabai merah keriting. Nah, cabai merah keritingnya ini aku pakainya cukup banyak. Ada 20 buah cabai merah keriting yang pastinya nanti akan memberikan cita rasa pedas untuk rendangnya. Nah, ini semua bumbunya dimasukkan ke dalam blender. Di sini aku menggunakan blender yang besar ya, karena bumbunya cukup banyak. Jangan lupa keempat bahan yang sudah disangrai tadi dimasukkan juga ya, seperti kemiri, ketumbar, jinten, dan juga kapulaga. Dan di sini karena aku menggunakan merica butir, jadi merica butirnya pun aku ikut masukkan ke dalam blender ya, dan ditambahkan sedikit garam, minyak, dan juga air, lalu di blender sampai halus. Oh ya teman-teman, kalau kalian khawatir nanti ketika di blender ketumbar, jinten, dan juga merica butirnya itu tidak halus sempurna, boleh banget kalau mau ditumbuk atau diulek terlebih dahulu ya untuk ketumbar, jinten, dan juga mericanya. Tapi di sini aku langsung masukkan aja ke dalam blender. Kemudian di sini aku akan proses serehnya. Jadi serehnya ini akan aku belah dua, akan aku belah tengah gitu ya. Kemudian aku memarkan dengan cara dipeprek seperti ini. Oke teman-teman, karena bumbu halusnya sudah siap, di sini aku akan mulai memasak rendangnya ya teman-teman. Pertama-tama panaskan terlebih dahulu wajannya, kemudian tuang minyak, dan ketika minyaknya sudah panas, untuk bumbu halusnya bisa langsung dimasukkan dan ditumis sampai benar-benar matang dan juga harum. Oh ya teman-teman, di sini kita akan masak rendang daging sapinya ini cukup lama, butuh waktu berjam-jam, karena di sini rendang dagingnya itu nggak direbus terlebih dahulu, tetapi langsung dimasak bersama bumbu. Dalam kondisi si dagingnya ini masih mentah, dimasak langsung bersama bumbu selama berjam-jam. Kurang lebih butuh waktu sekitar 3-4 jam sampai bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging dan dagingnya juga bakal empuk gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan pala bubuknya tadi ya. Kalau misalnya palanya mau ikut di blender juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku masukkannya menyusul ya. Jadi ditumis bersama bumbu, diaduk-aduk sampai rata. Nah pastikan bumbunya ini ditumis sampai benar-benar matang dan harum ya teman-teman, supaya tidak bau wangur, dan cita rasanya pun jadinya lebih enak kalau kalian numisnya sampai matang. Kemudian masukkan bumbu instan Indofoodnya. Di sini aku gunakan sebanyak 2 saset untuk 2,5 kg daging sapi. Ini diaduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Untuk bumbu instan Indofoodnya ini dimasukkan menyusul setelah bumbu halusnya matang, karena kondisinya si bumbu instan ini kan dia sudah
matang, jadi tinggal dimasukkan aja, ditumis sebentar gitu ya. Kemudian langsung masukkan juga bumbu aromatik lainnya seperti serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Daun jeruknya jangan lupa disobek-sobek terlebih dahulu ya, supaya aroma daun jeruknya keluar. Kemudian ini ditumis sebentar ya teman-teman. Nah setelah itu jangan lupa dimasukkan untuk bumbu aromatik tambahannya. Untuk rendang ini ada bunga lawang, cengkeh, dan juga kayu manis. Lalu langsung dimasukkan saja daging sapinya. Nah jadi dagingnya ini akan dimasak dalam kondisi mentah ya, tidak direbus terlebih dahulu. Tujuannya supaya nanti diungkep dengan bumbu biar lebih meresap dan nanti rendangnya tuh jadinya lebih enak lagi teman-teman. Nah selanjutnya di sini dagingnya diaduk-aduk bersama bumbu sampai bumbunya ini melumuri setiap bagian daging sapinya secara merata. Oke teman-teman, aku akan pindahkan dagingnya ini ke dalam panci yang cukup besar ya, karena di sini aku masak daging rendangnya ini cukup banyak, 2,5 kilo. Jadi di wok pan tadi aku rasa nggak cukup karena ditambahkan air nantinya pasti akan tumpah-tumpah. Di sini aku pindahkan ke dalam panci ya teman-teman. Kemudian rendangnya ini ditambahkan air. Kalian boleh tambahkan airnya lebih banyak karena rendangnya ini akan dimasak lama, tentunya berjam-jam ya. Jadi nggak usah khawatir kalau airnya juga kebanyakan. Nah di sini tunggu sampai mendidih ya. Jadi mendidih pertama gitu loh. Ini akan dimasak sampai didihan pertama yang nantinya akan aku masukkan bumbu perasa seperti garam, kaldu sapi, dan juga gula pasir. Nah ini dia udah didihan pertama, langsung aja aku masukkan bumbu perasanya seperti garam, kaldu sapi bubuk, dan juga gula pasir. Kalau kalian mau menambahkan penyedap atau MSG lagi pun nggak apa-apa ya, monggo. Tapi di sini aku tidak menambahkan penyedap lagi atau MSG lagi karena menurut aku ditambahkan kaldu sapi bubuk juga udah oke, enak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk rendangnya sendiri ini karena aku menambahkan bumbu instan Indofood tadi di awal, yang pastinya dia udah ada rasa asin. Jadi di sini untuk takaran garamnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Di sini takaran garamnya aku kurangi karena bumbu instan Indofood ini udah memberikan rasa asin ya, tapi tetap ditambahkan garam lagi supaya rasa asinnya itu lebih merata ya. Dan di sini kan aku masak dagingnya juga cukup banyak. Oke teman-teman, ini diaduk-aduk ya, kemudian dimasak sampai dagingnya itu benar-benar empuk ya teman-teman. Nah teman-teman, daging rendangnya ini karena akan dimasak lama berjam-jam ya, kurang lebih butuh waktu sekitar 3-4 jam. Ini bisa kalau mau kalian tinggal, tapi kondisinya airnya itu penuh ya. Jadi kan kalau misalnya airnya udah tinggal sedikit, kalau bisa jangan ditinggal karena nantinya takutnya dia menyusut, jadinya bagian daging bawahnya itu jangan malah jadi gosong gitu ya. Jadi kalau mau ditinggal pastikan airnya itu udah banyak gitu ya. Nah bisa sesekali diaduk-aduk, pokoknya masak sampai dagingnya ini benar-benar empuk ya. Karena menurut aku rendang yang enak itu kalau dagingnya empuk. Bisa dites tusuk seperti ini dengan cara ditusuk dengan garpu. Kalau dirasa sudah empuk, nah ini aku masaknya sudah lama ya, tadi kisaran 3-4 jam gitu, dan ini udah empuk, baru bisa ditambahkan santan. Jadi penambahan santan itu di akhir ya teman-teman, ketika daging rendangnya ini sudah matang, sudah empuk, sudah meresap, baru ditambahkan santan. Tapi kalian juga bisa menggunakan santan yang langsung dari kelapa juga boleh ya teman-teman. Nah setelah dimasukkan santan, si rendangnya ini harus diaduk-aduk terus teman-teman supaya santannya tidak pecah. Nah kemudian di step akhir kalian bisa koreksi rasa. Kalau misalnya kurang asin bisa ditambahkan dengan garam atau kaldu sapi bubuknya. Tapi kalau misalkan rendangnya ini kurang manis atau kalian rasa kok kayaknya ada yang kurang gurih tapi bukan kurang asin, kalian bisa tambahkan lagi sedikit gula pasirnya ya. Karena menurut aku rasa rendang yang enak itu kalau misalnya dia perpaduan antara si gula dengan garamnya itu kayak udah seimbang gitu loh, enak gitu jadinya. Jadi nggak asin doang. Karena kalau rendang Padang asli itu katanya tidak ditambahkan gula pasir lagi, jadi cuma pakai garam, nggak pakai apa-apa, jadi cuma pakai garam gitu ya. Tapi balik lagi ke selera kalian. Oke teman-teman, ini dia rendang daging sapinya sudah jadi, sudah bisa dan sudah siap untuk dinikmati. Nah teman-teman, untuk rendang sendiri ini bisa banget kalau kalian mau bikin stok di kulkas ya. Jadi sebagiannya ini bisa diwadahkan di wadah plastik kedap udara, kemudian bisa ditaruh di dalam freezer untuk keadaan darurat. Kalau misalnya kalian lagi males masak atau lagi sakit jadi nggak bisa masak, bisa banget keluarkan rendangnya dari freezer. Aku sering banget stok rendang ini di dalam freezer ya teman-teman, dan pastinya dia juga lebih enak kok kalau misalnya semakin lama.
Oke teman-teman, ini dia rendang daging sapi yang biasa aku bikin. Semoga teman-teman juga cocok ya dengan selera aku. Di sini juga pastinya rendangnya dagingnya ini sudah empuk banget. Nah, bisa kalian lihat ketika dipotong dengan sendok dia gampang banget ya, nggak keras gitu, nggak alot. Nah, ini dagingnya. Wah, pastinya bumbunya meresap banget sampai dalam dan rasanya pun sampai dalam ya teman-teman, karena tadi aku memasak rendang ini cukup lama dan keadaan mentah diungkep bersama bumbu. Pastinya jadi lebih enak lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Terima kasih.